Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Fadil selaku dosen mata kuliah penilaian kinerja kelas L. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul materi pembinaan SDM. Perkenalkan dulu, nama saya Poppy Angelina, NIM 2120200169. Dan saya Devisa Fitri, NIM 2120200205. Dan saya Muhammad Dafa Al-Fatir, NIM 2120201119. Dan saya Muhammad Rofirli, NIM 2120202157. Baiklah, selanjutnya itu adalah pemaparan materi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ada A, definisi pembinaan. Beberapa pengertian definisi pembinaan menurut beberapa ahli sebagai berikut. 1. Pembinaan menurut Miftah Toha 2003-182 adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. 2. Faisal Salam 2003-45 menyatakan bahwa pembinaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan atau mewujudkan pegawai negeri sipil yang mempunyai sifat taat dan setia. 3. Menurut Kampates 2006, pembinaan adalah hal yang paling penting untuk meningkatkan kinerja. Terus yang keempat, Toid 2007 menyatakan bahwa pembinaan berbicara tentang keyakinan seseorang dan perilaku yang menghambat kinerja. Selanjutnya, pembinaan SDM adalah usaha yang dilakukan manajemen dalam peningkatan kemampuan serta kinerja karyawan. B. Pengembangan sumber daya manusia. Definisi pengembangan sumber daya manusia dan langkah pengembangan sumber daya manusia. Menurut Notoa Mojo 2002, pengembangan sumber daya manusia adalah suatu upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil optimal. Langkah pengembangan pekerja: 1. Mulai dengan pekerja. 2. Mengembangkan rencana. 3. Tidak mengembangkan pekerja sebagai berikut. 1. Job reduction, perencanaan ulang pekerjaan. 2. Task delegation, pendelegasian tugas. 3. Skill training atau pelatihan keterampilan. 4. Career development atau pengembangan karir. Menurut Syadam 2000.55 mengemukakan manfaat pengembangan karir karyawan bagi karyawan yang bersangkutan maupun bagi organisasi, yaitu sebagai berikut. 1. Mendorong karyawan untuk mengembangkan diri dan kemampuannya, menambah rasa kepedulian yang tinggi terhadap organisasi. 2. Mencegah terjadinya keresahan di kalangan karyawan yang selama ini kurang diperhatikan. 3. Mengurangi karyawan yang meninggalkan organisasi. 4. Mengisi lowongan yang tersedia akibat karyawan yang mutasi atau promosi. 5. Mengoptimalkan penggunaan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan karyawan sesuai dengan potensi yang bersangkutan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu C. Pelatihan. Pelatihan adalah salah satu jenis proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif sangat singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori. Indikator pelatihan menurut Menku Negara tahun 2006 diantaranya A. Instruktur. B. Peserta. C. Materi pelatihan sumber daya manusia. D. Metode pelatihan. E. Tujuan pelatihan. F. Sasaran pelatihan. Dalam mengembangkan program pelatihan dalam organisasi terdapat dua kunci keberhasilan. Yang pertama yaitu perencanaan dan strategi pelatihan. Langkah ini digambarkan oleh Jeffrey A. Melo dalam Wibowo tahun 2014 sebagai berikut. 1. Need assessment. 2. Objektif. 3. Design and delivery. 4. Evaluation. Menurut Melo dalam Wibowo tahun 2014, evaluasi terdiri dari 4 tingkatan, yaitu A. Reaction atau reaksi. B. Learning. C. Behavior atau perilaku. D. Result atau hasil. Selanjutnya B. Meningkatkan pelatihan dengan manajemen kinerja dan kompensasi bertujuan memastikan bahwa hasil yang diharapkan dari pelatihan menunjukkan bahwa pekerja mampu menyelesaikan pekerjaannya dan
atas prestasinya, pekerja tersebut layak mendapat imbalan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi selanjutnya mengenai definisi coaching. Di sini terdapat 3 pendirian dari 3 narasumber. Pertama, menurut Hani Handoko, menyatakan coaching merupakan suatu bimbingan dan pengarahan yang diberikan kepada karyawan dalam pelaksanaan kerja rutin mereka. Kedua, menurut Mangkunegara tahun 2009 berpendapat bahwa coaching adalah suatu prosedur pengajaran, pengetahuan dan keterampilan kepada karyawan bawahan. Dan menurut Jack West dalam Widodo tahun 2014 mengemukakan bahwa coaching adalah percakapan terstruktur yang menggunakan informasi tentang kinerja yang nyata antara seorang atasan dengan seorang individu atau tim yang menghasilkan kinerja lebih tinggi. Dan di sini adalah karakteristik coaching, jenis-jenis coaching, dan proses coaching. Menurut Roger tahun 2014, terdapat 3 karakteristik dari proses coaching, yaitu 1. Merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk melakukan peningkatan kinerja karyawan. Kedua, merupakan suatu proses percakapan antara seorang pemimpin dengan individu maupun tim yang bertujuan untuk meningkatkan performa kerja individu secara berkesinambungan. Ketiga, merupakan suatu proses kegiatan percakapan disiplin antara pemimpin dan seorang individu atau tim dengan menggunakan informasi kinerja yang konkret dan bertujuan untuk meningkatkan performa kerja individu secara berkesinambungan. Selanjutnya adalah jenis-jenis coaching. Pertama, coaching untuk sukses. Kedua adalah coaching untuk perbaikan kinerja. Ketiga adalah coaching untuk mengatasi berbagai masalah kinerja. Selanjutnya adalah proses coaching. Menurut Wiyowo tahun 2014, coaching biasanya diselesaikan melalui proses bertahap dalam 4 langkah, yaitu 1 ialah observasi, kedua adalah diskusi, ketiga adalah coaching secara aktif, dan keempat adalah tindak lanjut. Selanjutnya adalah coaching bagi eksekutif. Perspektif bagi eksekutif, seorang coach perlu melakukan kualifikasi, yaitu sebagai berikut. 1. Mempunyai pengalaman bisnis pada tingkat tinggi. Kedua, unggul dalam keterampilan interpersonal. Ketiga, kecerdasan organisasi. Keempat, integritas pribadi. Dan kelima, keterusterangan. Saya Devi Sapitri, NIM 2120200205 akan melanjutkan presentasi ke materi berikutnya, yaitu mentoring. Di mana mentoring ini merupakan proses di mana seorang karyawan yang lebih berpengalaman memberikan saran, nasihat, bimbingan dan sebaliknya, meningkatkan pengembangan profesional karyawan baru. Fungsi mentoring. Fungsi mentoring untuk karir karyawan, yaitu 1. Sponsorship, di mana mentor memberikan kesediaan dirinya untuk mendukung bawahannya. Yang kedua, coaching. Mentor mengajar dan memberikan umpan balik kepada bawahannya. Yang ketiga, protection, di mana mentor mendukung atau bertindak sebagai pelindung anak didik atau bawahannya. Dan yang keempat, challenge. Mentor mendorong cara berpikir dan bertindak baru, mendorong anak didik untuk memperluas kemampuannya. Dan yang terakhir, exposure dan viability. Mentor mengarahkan anak didik pada penugasan yang membuatnya dikenal manajemen puncak. Selanjutnya, fungsi mentoring untuk psikososial, yaitu role modeling. Mentor menunjukkan model peran dalam bentuk bermacam perilaku, sikap, dan nilai-nilai menuju kesuksesan dalam organisasi. Selanjutnya, counseling, di mana mentor membantu anak didik berhubungan dengan dilema profesional yang sulit. Yang ketiga, acceptance dan confirmation. Mentor mendukung anak didik dan menunjukkan penghargaan. Yang terakhir, friendship, di mana mentor menunjukkan perhatian pribadi yang berada di luar kepentingan bisnis. Selanjutnya, manfaat mentoring bagi organisasi, yaitu 1. Mengembangkan aset manusia dalam organisasi. 2. Membantu mentransfer pengetahuan penting secara diam-diam dari sekelompok pekerja yang satu kepada lainnya. 3. Membantu dalam menjaga pekerja yang dihargai.
Selanjutnya, perbedaan coaching, mentoring, dan konseling, yaitu terletak di 1. Tujuan utama, 2. Inisiatif, 3. Sifat kesukarelaan, 4. Fokusnya, 5. Peranan, 6. Jangka waktu, dan 7. Hubungan. Selanjutnya, perbedaan coaching dan konseling. 3. Perbedaan coaching, mentoring, dan konseling terletak pada 1. Tujuan utama, 2. Inisiatif, 3. Sifat kesukarelaan, 4. Fokusnya, 5. Peranan, 6. Jangka waktu, dan 7. Hubungan. Selanjutnya, perbedaan coaching dan konseling. Menurut Patrick dalam Widodo 2014, membedakan antara coaching dan konseling. Dalam coaching, biasanya manajer berinisiatif melakukan diskusi yang dilakukan secara reguler dan orientasinya pada pekerjaan. Kemudian coaching bersifat positif atau korektif, menekankan peran manajer memberi perintah, melatih dan mengajar bawahannya. Sedangkan konseling, inisiatif diskusi biasanya berasal dari pekerja. Konseling dilakukan apabila timbul masalah yang dirasakan perlu diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Rizka dengan NIM 21-2020-071. Saya dari kelompok 1. Izin bertanya, kendala apa saja yang sering terjadi dalam pembinaan SDM? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah apa saja kendala yang sering terjadi pada saat pembinaan SDM? Jawabannya adalah 1. Tidak jelasnya informasi mengenai atas karyawan. 2. Menganggap remeh pelatihan SDM. 3. Gegabah dalam merekrut karyawan baru. 4. Pemberian job description yang tidak lengkap. 5. Menjanjikan hal yang tidak sesuai. 6. Kebijakan SDM yang kurang memadai. 7. Menilai karyawan secara subjektif adalah kesalahan fatal manajemen SDM. 8. Tidak atau kurang menaati aturan undang-undang ketenagakerjaan. 9. Melakukan PHK secara sembarangan merupakan kesalahan manajemen SDM yang sering terjadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panci Bimantara, NIM 21-2019-366. Ingin bertanya pada kelompok 6. Jelaskan jenis-jenis coaching dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Panji. Pertanyaannya adalah jelaskan jenis-jenis coaching. Pertama ada eksekutif coaching. Menurut Gilbert tahun 1996, eksekutif coaching adalah hubungan saling membantu antara coach dan pelanggan dengan manajerialnya, wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Kedua adalah tim coaching. Ialah pembinaan eksekutif terjadi karena berbagai alasan, termasuk mengintegritaskan ke dalam peran baru, berkonsultasi tentang strategi atau masalah kerja dengan anggota tim untuk mengkoordinasikan upaya mereka dan menggunakan sumber daya secara efektif. Ketiga ada director coaching. Directed coaching adalah ketika seorang manajer dengan pengalaman bertahun-tahun memberitahu karyawan mudanya apa yang harus dilakukan. Keempat ada laissez-faire coaching. Laissez-faire coaching melibatkan karyawan di tempat kerja. Gaya ini cocok ketika anggota tim sangat efektif. Kelima adalah non-directive coaching. Pelatihan non-proaktif menarik pemahaman, kecerdasan, dan kreativitas dari orang lain. Mengevaluasi itu tidak mudah bagi sebagian besar manajer. Keenam adalah pelatihan situasional. Pelatihan situasional melibatkan keseimbangan antara pelatih terarah dan pelatih tidak langsung. Seorang penulis merekomendasikan agar manajer mempraktekkan pembinaan non-direktif terlebih dahulu dan kemudian beralih ke pembinaan direktif, tergantung pada konteksnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Rizky Marliani, NIM 21-2020-161. Izin bertanya kepada kelompok 6. Mengapa mentoring menjadi bagian terpenting dalam organisasi di perusahaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Iga. Pertanyaannya adalah, mengapa mentoring sangat penting bagi suatu organisasi dalam perusahaan? Karena tujuan dari mentoring adalah meningkatkan profesionalisme seseorang, mendapatkan masukan dari mentor lain dengan tujuan untuk mengembangkan skill dan pengetahuan, dan meningkatkan motivasi karena merasa perusahaan mendukung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Chandra dengan nomor NIM 21-2020-032, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya pada kelompok 6. Pertanyaan saya, mengapa pembinaan SDM di suatu perusahaan sangat penting bagi kemajuan perusahaan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaannya adalah, mengapa pembinaan SDM di suatu perusahaan sangat penting bagi kemajuan perusahaan? Jawabannya adalah, keuntungan pelatihan dan pengembangan SDM mampu mempersiapkan segala tantangan dan hambatan yang kemungkinan terjadi di masa mendatang, lebih mampu untuk bersaing dengan para kompetitor bisnis di pasaran bidang tertentu. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuda Pratama, NIM 21-2020-176, perwakilan dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 6. Mengapa pemberian coaching pada karyawan sangat dibutuhkan? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Apal Patir dengan NIM 21-2020-119. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Yuda dengan NIM 21-20-176. Yang pertanyaannya, mengapa pemberian coaching pada karyawan sangat diperlukan? Jawabannya, pemberian coaching paling tepat digunakan dalam membina karyawan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan mengarahkan tingkah laku sesuai dengan lingkungan kerja tersebut. Pemberian coaching dapat dilakukan dengan singkat dan dalam bentuk diskusi ataupun melibatkan interaksi yang bertujuan untuk membantu karyawan mencapai kinerja yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gepandi, NIM 21-20-163 dari kelompok 4. Ini bertanya, dalam Harvard Business Essential dalam WIPO mengatakan bahwa untuk mengembangkan SDM, ia menganjurkan 3 langkah dalam mengembangkan pekerja. Jelaskan ketiga langkah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firly dari kelompok 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah, dalam Harvard Business Essential dalam Wibowo tahun 2016 mengatakan bahwa untuk mengembangkan sumber daya manusia, ia menganjurkan 3 langkah dalam mengembangkan pekerja. Jelaskan ketiga langkah tersebut. Pertama adalah mulai dengan pekerja. Dalam mengembangkan kinerja seseorang manajer harus mampu memahami aspirasi pekerja dan tingkat kecakapan pekerja saat ini. Melalui cara ini, maka dapat menimbulkan rasa saling pengertian. Kedua adalah mengembangkan rencana. Setelah karyawan telah termotivasi untuk mendapatkan keterampilan baru, maka selanjutnya manajer dapat mengembangkan rencana dengan menambahkan penugasan baru kepada bawahan tersebut. Ketiga, taktik mengembangkan pekerja. Terdapat 4 taktik dalam mengembangkan pekerja, yaitu sebagai berikut. Pertama, job redicing atau perencanaan ulang pekerjaan. Kedua adalah task delegation atau pendelegasian tugas. Ketiga adalah skill training atau pelatihan keterampilan.
Dan keempat adalah career development atau pengembangan karir. Presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.